Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Gifari dari Poli PAI dengan NIM 0101 Sini saya akan menjawab 6 pertanyaan daripada tugas mata kuliah ini pendidikan Islam dalam tugas ujian akhir semester. Baik, pertanyaan pertama, menurut Anda mengapa ilmu pendidikan Islam tetap relevan untuk dipelajari di era digital saat ini, dan bagaimana Anda memaknai integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional? Jadi menurut saya, ilmu pendidikan Islam ini tetap relevan di era digital saat ini, apalagi pada saat di era digital, semakin mudah karena ilmu pendidikan Islam ini sudah mengajarkan moral, etika, adab, sopan santun, tanggung jawab. Itu semua tidak bisa diajarkan oleh teknologi semata. Gitu. Kemudian, bagaimana saya memaknai integrasi nilai Islam dalam pendidikan nasional? Menurut saya, integrasi nilai Islam ini berupaya untuk menyatukan ajaran-ajaran Islam dengan pendidikan nasional. Artinya nilai-nilai Islam ini tidak hanya diajarkan dalam pelajaran agama saja, tapi juga pada pelajaran umum seperti ada etika, sopan santun, dan kebijakan pendidikan itu. Baik, pertanyaan kedua, mengapa pesantren mampu bertahan hingga kini dalam sistem pendidikan nasional? Apa kunci kekuatan utamanya? Dan bagaimana Anda melihat masa depannya di tengah perubahan zaman? Menurut saya, pesantren ini masih bertahan hingga kini karena dia mempunyai ciri khas atau budaya yang tidak bisa dimiliki oleh lembaga lain gitu. Dan pesantren ini juga rata-rata dibangun atau adanya di pedesaan, jadi dekat dengan masyarakat gitu. Dan menumbuhkan kultur lokalnya di interaksi sosial bersama pada masyarakat. Jadi pesantren ini juga dari masyarakat untuk masyarakat juga. Itu yang membuat pesantren ini tetap bertahan hingga kini. Lalu kemudian apa kunci utamanya? Kunci utamanya di pesantren kan mereka tinggal bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Jadi lebih banyak interaksi sosialnya gitu. Lebih banyak interaksi sosialnya dan kedisiplinannya. Mereka sangat diajarkan sekali gitu. Jadi menurut saya pesantren ini bisa dilihat masa depannya jika ini mampu berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain, lembaga global seperti kampus, pemerintah, lembaga-lembaga atau organisasi lain. Jika mampu, maka akan ada perubahan di era zaman sekarang ini. Gitu. Baik, pertanyaan ketiga, apa kekuatan dan kelemahan dari sistem halakha atau slogan dibandingkan dengan sistem kelas modern? Apakah metode ini masih bisa diadopsi saat ini? Masih bisa, karena halakha itu kan lingkaran seperti berkumpul dengan satu guru, itu disebut dengan halakha, berkumpul, dan slogan itu menyerukan gitu, diajarkan langsung oleh gurunya face to face kayak gitu. Slogan itu namanya slogan, dan itu juga bisa dilakukan di era saat ini, bisa juga di era digital saat ini menggunakan via Zoom, via online,
seperti itu. Baik, pertanyaan keempat. Bagaimana Anda melihat peran guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik? Apakah itu realistis diterapkan di sekolah umum saat ini? Menurut saya, peran pengajar dan pendidik ini memang harus berbarengan gitu. Yang harus pengajar ini sambil mendidik, jangan hanya sebagai pengajar saja. Karena kalau pengajar itu hanya mentransferkan ilmu saja gitu. Dan kalau pendidik ini harus bertanggung jawab terhadap akhlak, attitude, moral, sopan santun si murid gitu. Jadi kalau misalkan kita udah ngajarin sholat atau ngingetin sholat, murid kita nggak sholat gitu, nah itu dosanya juga dosanya juga kita kita dapat dosanya juga gitu, karena kita tidak mengingatkan sebagai pendidik gitu. Dan itu juga sangat realistis di era modern saat ini dan kapanpun dan dimanapun, karena pendidikan Islam ini harus diterapkan kapan saja dan di mana saja. Baik, pertanyaan kelima. Jika Anda menjadi guru PAI di era teknologi seperti sekarang, metode apa yang Anda pilih untuk menanamkan nilai Islam kepada siswa yang sangat visual dan digital? Jadi, saya akan membuat atau memotong video kartun animasi seperti dalam sejarah kisah Nabi atau apa gitu. Nah, saya bakal putar animasinya juga. Membuat materi dengan animasi-animasi yang ada di Canva. Itu. Baik, pertanyaan terakhir, pertanyaan keenam. Di tengah krisis moral generasi muda, bagaimana pendekatan pendidikan akhlak yang efektif menurut Anda? Menurut saya, yang efektif saat ini adalah uswatun hasanah. Kita harus sebagai pendidik harus menjadi contoh yang baik, karena biasanya anak-anaknya tidak mendengar apa yang kita ucapkan, tapi melihat apa yang kita lakukan gitu. Harus menjadi contoh yang, karena guru itu harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Jadi, kemudian bukan hanya itu saja, kita juga harus mengajak orang tua untuk menanamkan hal ini juga, karena jika di sekolah dilanggar, di sekolah diterapkan tapi di rumah dilanggar, itu juga sangat tidak baik. Kita harus mengajak para orang tua untuk menjadi contoh yang baik juga gitu. Seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.